Shalom Aleichem. Oke, saudara, sebelum kita mulai, saya mau mulai dengan sesuatu yang berbeda hari ini. Orang Kristen ini punya sebuah tradisi kebiasaan yang dilakukan, tapi kadang-kadang kita nggak kenal, kita nggak tahu makna yang sebenarnya. Jadi saya mau ajak kita untuk belajar sedikit dulu. Ketika saya nyapa saudara, gini, kebanyakan kita kalau saudara datang ke ibadah orang Kristen, hamba Tuhan biasanya menyapa dengan kata shalom. Saudara, kalau kita cuman shalom, pasti saudara jawabannya apa? Shalom. Saudara tahu nggak arti shalom itu apa? Damai sejahtera, benar. Selain arti yang sebenarnya itu bukan cuma damai sejahtera, tetapi shalom itu artinya pengganti kerugian. Biasa kalau orang Kristen pada umumnya akan bicara shalom, akan dijawab shalom. Padahal kalau saudara tahu, saudara belajar, kata shalom itu artinya damai sejahtera. Tapi ketika kita cuma ngucapin shalom, saudara nggak tahu shalom itu ditujukan kepada siapa, turun kepada siapa, diterima oleh siapa. Makanya orang Ibrani itu punya sebuah istilah yang lebih luar biasa, saudara, yaitu bukan cuma shalom, tapi shalom aleichem. Shalom aleichem itu artinya damai sejahtera kiranya turun bagimu sekalian. Berapa banyak yang mau terima damai sejahtera daripada Tuhan? Amin. Pengganti kerugian, amin. Nah, kalau disalam dengan ucapan shalom aleichem, ini orang Islam itu lebih cerdas. Karena mereka kalau diucapin shalom, assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Artinya damai sejahtera buatmu juga gitu ya. Orang Kristen coba kita ganti pola kita. Jangan cuma shalom, shalom. Tapi shalom aleichem dibalas dengan aleichem shalom. Coba sama-sama ya. Oke, shalom aleichem. Amin. Itu artinya damai sejahtera buatmu dan damai sejahtera buatmu juga. Amin. Oke, shalom aleichem. Nah, mulai mantap. Oke. Hari ini Tuhan gerakin saya. Dan saya pengen share dengan saudara untuk kita belajar sedikit tentang padang gurun. Berapa banyak saudara di sini pernah mengalami padang gurun dalam kehidupanmu? Satu, jangan cepat-cepat turunkan, saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang belum terangkat saya doakan saudara segera mengalami padang gurun dalam kehidupanmu. Wah, pasti semua yang dengar ini kok hamba Tuhannya jahat banget lah. Kita doakan untuk masuk padang gurun, bukannya tanah perjanjian. Gini saudara. Karena kalau kita belajar, saudara, dari perjalanan bukan cuma bangsa Israel. Bahkan dari perjalanan Abraham. Oke, saya stop di sini dulu. Berapa banyak saudara percaya bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan? Amin? Oke, saudara percaya. Tapi saudara, yang saya mau share dengan saudara, saya punya cara berpikir atau cara pandang yang berbeda. Bangsa Israel memang adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengasihi bangsa Israel itu bukan karena bangsa Israel. Firman Tuhan berkali-kali berkata dalam firman Tuhan, bangsa Israel ini adalah sebuah bangsa yang keras tengkuk, yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang gak bisa dibilangin, gak bisa dibentuk. Berkali-kali Tuhan menunjukkan kasih setianya, tapi berkali-kali juga bangsa ini gak setia. Jadi sebenarnya kalau saudara belajar firman Tuhan, Tuhan itu bukan mengasihi Israel karena Israel itu umat perjanjian. Tuhan mengasihi Israel karena Tuhan membuat perjanjian dengan bapak atau nenek moyangnya orang Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya setiap bangsa Israel berdoa, mereka kan berkata Elohim atau Yehuwa, bukan Yehuwa ya, Elohim atau Hashem daripada Abraham, Yitzhak dan Yaakov. Itu bahasa Ibraninya ya. Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mengingatkan kepada Tuhan bahwa kami ini dicintai oleh karena janji Tuhan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara, ternyata kalau kita belajar bangsa Israel itu ketika keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu membawa bangsa Israel lewat padang gurun. Kita baca dulu. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Kita buka Alkitab, Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Oke, apakah ada tampilan di multimedia atau saudara bawa handphone sucinya, tab sucinya? Kan sekarang udah gak ada kitab suci ya kalau ke gereja. Di sini bawa handphone suci. Oke. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Sudah ketemu, katakan amin. Oke, boleh gak kita bangkit berdiri sama-sama kita baca? Saudara yang mau lihat di multimedia depan juga, that's okay. Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Oke,
Kita bacakan bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perhatikan baik-baik sebelum saudara duduk, ayat 18. Perhatikan, saya bacakan, saudara lihat di firman Tuhan saudara yang saudara buka. Tetapi Allah, garis bawahi, menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Oke, silakan duduk. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Katakan, Allah menuntun bangsa itu melalui padang gurun. 1, 2, 3. Jadi pertanyaannya saudara, yang membuat bangsa Israel masuk dalam padang gurun itu karena kesalahannya, karena kejahatannya, atau karena tuntunan Tuhan? Berapa banyak sini mau mengalami tuntunan Tuhan? Saudara yakin? Tuntunan Tuhan ke padang gurun. Tadi katanya nggak mau masuk padang gurun. Yang mau mengalami tuntunan Tuhan udah berkurang, saudara-saudara, ya kan? Kalau saudara mau masuk tuntunan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan menuntun bangsa Israel masuk ke padang gurun. Tuntunan Tuhan tidak membawa bangsa Israel berputar lewat jalan yang lebih dekat, tapi Tuhan dengan sengaja membawa bangsa Israel itu lewat padang gurun. Artinya Tuhan seakan-akan membuat skenario, seakan-akan merancang bahwa bangsa Israel itu harus lewat padang gurun. Saya buktikan lagi satu ayat. Matius 4 ayat 1. Kita buka Matius 4 ayat 1. Oke. Tadi kan perjanjian lama, kita harus baca perjanjian baru biar klop. Perhatikan baik-baik. Maka Yesus dibawa oleh masalahnya ke padang gurun. Amin. Maka Yesus dibawa oleh persoalannya ke padang gurun. Amin. Siapa yang bawa Yesus ke padang gurun? Roh itu Roh Kudus ya. Tuhan. Jadi saya mau simpulkan begini. Saudara, kalau saudara mau berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara dipastikan akan melewati padang gurun. Jadi kalau kita ngomong padang gurun, kita bicara tentang tuntunan Tuhan. Sorry to say, banyak hamba Tuhan, banyak pendeta, ketika ngomong padang gurun, bahkan masih banyak anak Tuhan nih, orang Kristen nih. Kalau ngomong padang gurun seakan-akan tempat paling mengerikan. Ngomong padang gurun itu seakan-akan karena saya punya masalah, makanya saya sedang berada di musim di mana saya berada di padang gurun. Ada banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan ngomong, wah saya sedang ngalamin padang gurun, itu artinya nggak ngalamin tuntunan, nggak ngalamin berkat, nggak bisa melihat pengharapan. Itu artinya padang gurun. Tapi kok firman Tuhan ngomong berbeda. Firman Tuhan bilang kalau kamu ada dalam tuntunan Tuhan, maka kamu pasti lewat padang gurun. Halo, amin. Kalau kamu hidup dituntun oleh Tuhan, kalau Tuhan menyertai kamu, maka gak ada pilihan lain, pasti lewat padang gurun. Jangankan kita, Yesus saja dituntun oleh Roh ke padang gurun. Sekali lagi, siapa yang mau mengalami tuntunan Tuhan? Katakan pada diri sendiri, padang gurun gak apa-apa, yang penting ada Tuhan. Yang ngeri itu di padang gurun tanpa Tuhan. Kita lompat sebentar, saya mau ajak saudara untuk melihat sesuatu yang berbeda dikit ya. Mazmur pasal 23 ayat 1. Ini ayat emas nih, banyak orang suka baca ayat ini. Saya mau saudara lihat dulu sedikit tentang ini. Kemudian ayat 1, setelah itu kita lompat ke ayat yang kelima. Oleh ayat 1 sampai ayat 4 deh, 1 sampai 4. Oke, kita baca sama-sama sudah? 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan di situ. Mazmur Daud itu mencatat, menulis sebuah ini ayat yang paling jadi disukai oleh orang Israel atau orang Ibrani. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang diucapkan di setiap sudah slisit. Katakan sudah slisit. Sudah slisit itu ialah makan penutupan Sabat. Setiap hari Sabtu malam menjelang Sabat itu selesai, jam 3 sore sampai jam 5 sore orang Ibrani itu biasa mengadakan makan malam besar tuh untuk menutup hari Sabat. Dan di makan malam itu mereka kan mulai buka Mazmur 23 dan mereka mulai nyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena ini salah satu Mazmur terdahsyat yang Daud tulis. Perhatikan baik-baik ayat pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kata Ibrani untuk ayat ini bunyinya kira-kira begini. Yehovah Ro'i, Hashem Ro'i, Lo Eksar. Sama-sama katakan Hashem Ro'i, Lo Eksar. Ini kalau saudara belajar pengertiannya Hashem Ro'i Lo Eksar, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maknanya tidak sedangkal pengertian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bunyinya cuma Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya luar biasa, tapi tidak begitu menggigit saudara. Kalau saudara belajar terjemahan literal dari Hashem Ro'i Lo Eksar atau Yehovah Ro'i Lo Eksar, maka ayat ini kira-kira berarti begini. Hashem Ro'i atau Yehovah Ro'i itu artinya kalau Tuhan berjalan bersama dengan aku. If God is my companion, kalau Tuhan berjalan bersama dengan aku, Lo Eksar itu artinya I need nothing. Kalau Tuhan adalah companionku, kalau Tuhan adalah teman seperjalananku, aku gak butuh apapun. Daud itu sedang bicara bahwa saudara tuh bisa sampai di sebuah fase kehidupan di mana saudara bisa berkata pada hidupmu, aku gak butuh apapun. Tapi saudara yang bisa sampai di sana ketika saudara mengerti bahwa He is your companion. Dia itu mau jalan sama kita. Berapa banyak rindu Tuhan berjalan sama-sama dengan kita. Amen. Kalau Tuhan jalan sama kita, apalagi yang kita inginkan, apalagi yang kita butuhkan, semuanya cukup. Saudara gini loh, kalau saudara jalan sama Pak Jokowi, maka kamu gak perlu pusingin siang ini makan apa, ada duit gak buat makan. Benar gak? Benar. Kalau jalan sama Pak Jokowi, saudara pasti gak pikir, ini nanti kita naik apa nih ke sana? Naik angkot bayar berapa? Naik kereta bayar berapa? Pasti semua sudah disediakan. Amin. Lah itu kalau Jokowi. Kalau Daud tuh bicara lain. Kalau Tuhan mau jalan sama aku. Daud tuh gak ngomong gini, aku adalah dombanya Tuhan, takkan kekurangan aku. Ini beda saudara. Antara aku adalah dombanya Tuhan, sama Tuhan adalah gembalaku. Itu two different things, dua hal yang berbeda. Kalau aku adalah dombanya Tuhan, subjeknya adalah saya. Tapi kalau Tuhan adalah gembalaku, maka saudara percaya nggak? Sebenarnya yang pengen jalan itu ialah Tuhan yang pengen jalan sama kita. Amin. Bukan kita yang pengen jalan sama dia, tapi dia yang rindu jalan sama kita. Berapa banyak saudara percaya Tuhan semesta alam yang punya segala sesuatu, yang menciptakan bumi, planet, galaksi, bintang-bintang, yang punya darat, lautan dan semua itu rindu berjalan sama saudara. Amin. Kalau sama Pak Jokowi, saudara, antara saudara diundang sama saudara mengundang, itu saudara lebih terhormat itu diundang. Amin. Karena kalau saudara mengundang, saudara menganggap orang itu saudara hormati, tapi belum tentu yang diundang itu menghormati saudara. Setuju? Tapi kalau saudara diundang, artinya yang mengundang ini menghitung saudara. Yang mengundang ini menghormati saudara. Amin. Kalau saudara ngundang Pak Jokowi, belum tentu Pak Jokowi mau datang. Amin. Kok yang amin dikit nih, kayaknya yakin banget nih kalau ngundang Pak Jokowi pasti datang.
Jangan kan Pak Jokowi ngundang saya aja belum tentu saya mau datang. Benar gak? Kalau kita ngundang belum tentu dia mau datang. Tapi firman ini bicara, Tuhan itu ngundang, datang sama kita malam ini. Mau gak kamu jalan sama saya? Mau gak? Mau gak? Tuhan memberikan undangan, mau gak? Makanya Daud ngomong, Yehova Ro'i, lo eksar. Kalau engkau ngajak jalan, saya pasti ditraktir. Amin. Jadi cewek-cewek kalau diundang sama cowok, terus suruh kamu yang traktir, consider it sebagai friendzone. Dia ngundang, dia pasti traktir. Siapa mau ditraktir sama Tuhan? Saudara, ditraktirnya bintang-bintang, galaksi, alam semesta, bukan cuma bakso, saudara. Amin. Ditraktir sama Tuhan, saudara. Nah, ia membaringkan aku di padang rumput hijau, kita skip membimbing aku air tenang, ia menyegarkan jiwaku. Perhatikan, ia menuntun aku, ayat ketiga. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Amin. Jangan amin. Alkitabmu berarti beda sama Alkitab saya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Amin. Yang benar apa? Loh, ini gereja suka salah nih. Karena gereja ngomong, ia menuntunku ke jalan yang benar. Kalau ia menuntun ke jalan yang benar, berarti sekarang kita di jalan yang benar atau jalan yang salah? Betul kan? Tapi kalau ia menuntun di jalan yang benar, berarti tuntunan Tuhan itu hanya tersedia kalau kita ada di jalan yang benar. Jadi kalau kamu nggak ada di jalan yang benar, kamu nggak akan pernah bisa melihat tuntunan dan penyediaan Tuhan. Amin. Tuhan menuntun kita ketika kita berada di jalan yang benar. Makanya Mazmur Daud ngomong gini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apa artinya, saudara? Firman itu jadi pelita bagi kaki. Tapi pelita itu baru jadi terang ketika kamu mulai jalan. Amin. Pelita bagi kaki, tapi baru jadi terang. Itu bagi, saudara pengen punya pelita, atau saudara pengen punya terang? Pengen punya pelita atau pengen punya terang? Halo, pengen punya pelita atau pengen punya terang? Yang pengen punya pelita angkat tangan. Satu. Yang pengen punya terang angkat tangan. Banyak, cerdas. Karena punya pelita belum tentu terang. Kalau pelitanya bisa mati, betul? Tapi kalau saudara punya terang, terangnya bisa dari mana aja. Amin. Gini, firman Tuhan itu baru jadi pelita bagi kakiku. Tetapi ketika saudara mulai jalan, ketika Tuhan ngomong, go, jalan, berkati orang itu, baru kamu mulai ngalamin tuntunan. Ketika kamu mulai ketika Tuhan bilang, ayo pergi ke rumah sakit, doakan orang-orang sakit. Bukan doakan, enggak, saya ganti. Bukan doakan orang sakit, karena Tuhan gak pernah suruh kita doakan orang sakit, amin. Tuhan gak pernah perintahkan firman Tuhan, gak pernah suruh kita doakan orang sakit, amin. Pada shock semua nih. Tuhan gak pernah suruh saudara doakan yang sakit, amin. Takut semua ya, sesat ini. Tuhan itu ngomong, sembuhkan yang sakit, amin. Tenang, gak sesat. Saya cuma setengah aja dulu biar saudara shock dulu. Tuhan gak perintahkan orang Kristen, pergi doakan yang sakit. Tuhan bilang, pergi sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati, amin. Amin. Tapi kalau untuk mau sembuhkan yang sakit, mulai dari doakan yang sah. Amin. Latihannya doakan yang sah. Ada orang saya pengen Tuhan pakai buat kesembuhan. Tapi nggak pernah pergi doain orang sakit. Terus Tuhan pakai dari Hong Kong kayak gitu. Amin. Nggak bisa, saudara. Jadi saya dulu beberapa tahun yang lalu, jam 10 pagi tiba-tiba saya ditelepon sama Bapak rohani saya. Amin. Pagi ini Papi dapat kabar katanya. Ini kata Bapak rohani saya. Papi dapat kabar kalau OB di gereja itu meninggal. Oh, saya pikir oh iya berarti mungkin saya mau disuruh untuk melayani ibadah penghiburan. Terus Papi sekarang lagi on the way ke bandara karena Papi harus terbang ke luar negeri.
Oke papi siap, saya siap lakukan tugas, saya ngomong gitu kan. Terus Pak Perwani saya bilang gini, enggak, tugas kamu sekarang kamu siap-siap, kamu ke rumah duka, terus kamu bangkitin orang itu. Saya bilang Masya Allah, ini ngasih tugas yang masuk akal dikit kenapa? Saya dikasih tugas untuk bangkitin orang mati Bapak Ibu. Saya bilang oke lah, saya sepakat dengan iman papi, saya pergi. Datanglah saya ke rumah duka, orangnya udah ditaruh dalam peti, katanya udah disuntik formalin. Saya datang, saya mulai doakan. Puji Tuhan saya sama beberapa teman-teman beberapa teman saya ajak, ayo kan saya dikasih tugas nih bangkitin yang mati. Ayo datang beberapa teman berempat kalau nggak salah, kami mulai doakan. Saya mulai datang awalnya, karena ada beberapa keluarga di situ, beberapa keluarganya di situ, saya nggak berani doa kencang. Saya cuma bisik, saya bilang dalam nama Yesus. Namanya Pak Awi ya, roh Pak Awi kembali ke tubuhnya. Bangkit sekarang dalam nama Yesus. Dan saudara tahu apa? Ketika saya mulai membisikkan kata itu, tiba-tiba Bapak itu nggak bangkit. Nggak bangkit saudara. Jadi saya pikir, oh otoritasnya kurang kalau saya bicara dengan suara pelan. Saya mulai keraskan suara saya. Dalam nama Yesus, saya perintahkan roh Pak Awi kembali masuk ke dalam tubuhnya. Bangkit sekarang. Ini suaranya lebih keras saudara. Ketika saya mulai teriak, wah istrinya mulai nangis. Wah, saya pikir istrinya, lihat istrinya bilang tangannya, saya lihat tangannya. Kata istrinya, saya lihat tangannya gerak. Wow, tanda-tanda saudara. Saya langsung lihat, kita cek semua. Ternyata belum bangkit juga Bapak Ibu. Mungkin istrinya saking nangis halu jadi saudara. Atau bisa juga benar ya, siapa yang tahu. Saya pikir oke, suaranya kurang kenceng, harus otoritasnya lebih kenceng. Udah nggak usah malu-malu lah, kan demi pekerjaan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, udah kenceng aja, jangan nggak pakai malu. Saya teriak, dalam nama Yesus, saya perintahkan roh Pak Awi kembali ke tubuhnya, bangkit sekarang. Dan dengan ketika saya teriak saudara, saya tahu ada sebuah hadirat Tuhan yang digoncangkan pada waktu itu. Dan saudara, saya bahkan merasa seperti ada sesuatu kekuatan Tuhan yang turun hari itu. Dan ketika doa itu naik, ketika saya teriak, saya doakan. Hari itu, saudara, untuk pertama kalinya dalam hidup saya teriak dan orangnya nggak bangkit. Nggak bangkit saudara. Dan akhirnya saya pulang dan dia juga pulang ke rumah Bapa di surga. Dia nggak bangkit, saya pulang saudara. Tapi gini saudara, buat saya satu kali gagal nggak pernah masalah. Karena saya tidak akan pernah melihat kuasa kebangkitan. Karena saya nggak pernah mempraktekkan kuasa kebangkitan itu. Saudara, jangan mimpi kamu bisa membangkitkan orang mati. Kalau kamu nggak pernah mendoakan orang mati untuk bangkit. Kita nggak bisa bilang, oh enggak, nanti saya dari rumah aja, saya masuk ke ruang doa, saya doa, nanti orangnya bangkit. Saudara, halu. Amin. Katakan kiri kanan, jangan halu. Amin. Yang hilang dari gereja hari ini itu ialah apa? Nyali saudara. Katakan jangan hilang nyali. Yang hilang dari gereja itu nyali. Gereja kehilangan nyali. Sama apa takut? Sama apa takut? Sama virus takut. Sama ketemu kumpulan orang banyak takut. Bahkan mau gereja aja takut. Sorry maaf ya, nggak diundang lagi nggak apa-apa Pak. Benar nggak? Waktu belum ada virus corona, semua khotbah dari depan. Tuhan kita adalah Yehova Rafa, Allah penyembuh. Benar nggak? Allah penyembuhnya hilang waktu corona datang. Benar? Kenapa? Karena yang ngomong Yehova Rafa hari ini juga sedang ngumpet dan gak mau keluar karena takut sama penyakit. Yang kemarin kamu bilang Tuhan penyembuh, itu di mana? Halo? Yang kemarin bikin pergerakan kesembuhan, di mana waktu corona? Ngumpet semua. Saya tahu ada ibu dokter sini. Bu, saya nggak menentang virus corona, saya percaya itu ada. Yang saya tentang itu, kenapa kita harus ditaklukkan sama ketakutan? Kita kehilangan nyali untuk menyatakan kebenaran depan orang. Perhatikan nih ayat 4.
kalaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Amin lagi. Saudara ini ketipu berapa kali sama saya kan? Firman Tuhan ngomong apa? Sekalipun. Amin. Apa bedanya kalau sama sekalipun? Kalau itu bisa terjadi, bisa enggak. Kalau sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, artinya enggak ada pilihan. Kamu pasti lewat lembah kekelaman. Amin. Enggak ada pilihan. Kalau kamu jalan sama Tuhan, kalau kamu bilang Tuhan itu rindu jalan sama saya, maka dia akan menuntun kamu masuk lewat lembah kekelaman. Pasti masuk lewat lembah kekelaman. Makanya Daud ngomong, sekalipun aku masuk lembah kekelaman. Artinya, aku pasti masuk lembah kekelaman. Tapi aku gak takut bahaya. Garis bawahi, sekalipun aku masuk. Though I walk through the valley. Ini lembah kekelaman, saudara. Terjemahan Indonesia tuh rancu, saudara. Karena kalau saudara belajar, lembah kekelaman itu the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Saudara tahu nggak? Ketika saudara berjalan sama Tuhan, Tuhan akan nuntun kamu masuk itu lewat lembah bayang-bayang maut. Apa sih lembah bayang-bayang maut? Nanti saya cerita, ada sebuah cerita yang ajaib yang nggak ada di Alkitab saudara, tapi itu cerita tentang sebuah peristiwa yang ajaib. Oke, kita kembali dulu. Jadi kembali ke tadi, padang gurun, lembah bayang-bayang maut, itu sebuah keniscayaan. Kamu suka gak suka, milih gak milih, kamu pasti dalam hidupmu, kalau kamu berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan pasti bawa kamu lewat sana. Gak ada pilihan. Jadi kalau saudara, hari ini, malam ini saudara punya pilihan. Kalau jalan sama Tuhan, pasti lewat lembah bayang-bayang maut. Gak mau lewat lembah bayang-bayang maut, gak usah jalan sama Tuhan. Siapa sini gak mau lewat lembah bayang-bayang maut? Siapa sini gak mau ngaku? Nggak ada pilihan saudara. Kalau saudara mau ngikut sama Tuhan, saudara mau jalan sama dia, pilihannya pasti lewat padang gurun. Pasti lewat lembah bayang-bayang maut. Amin. Nah, ayo kita belajar sama-sama. Kata padang gurun dalam bahasa Ibrani itu dari kata midbar. Sama-sama katakan midbar. Midbar. Midbar ini saudara, itu adalah sebuah kata Ibrani yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama itu kata mad. Yang kedua yaitu kata dabar. Kata mad, jadi dari kata mad davar itu jadi midbar. Nah kata mad, suku kata mad ini, itu artinya takaran atau measurement atau ukuran. Sedangkan kata davar itu artinya firman. Devarim, firman, firman Tuhan. Gini saudara. Kalau saudara diizinkan Tuhan, dituntun Tuhan, masuk ke dalam padang gurun. Maka cara saudara untuk bisa survive di padang gurun, cara saudara untuk bisa survive di lembah bayang-bayang maut, ialah ketika saudara mengerti bahwa firman Tuhan, itulah menjadi satu-satunya penuntun. Artinya gini loh, gini. Saya nggak ngomong firman Tuhan buku Alkitab yang tercatat saudara. Yang saya bicara di sini, kalau dafar itu ialah apa yang diucapkan Tuhan. Artinya ketika kamu berjalan dalam tuntunan Tuhan, enggak ada pilihan lain. Kecuali saudara harus bisa mendengar suara Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang bisu, bukan Tuhan dari batu dan dari kayu, tapi Tuhan yang bisa berbicara. Amin. Berapa banyak saudara percaya saudara bisa mendengar suara Tuhan? Berapa banyak saudara percaya bahkan Tuhan sedang bicara buat kamu malam ini? Amin. Tuhan sedang bicara buat kita. Dan ketika saudara ada, banyak orang ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami padang gurun, ketika lewat lembah bayang maut, sukanya apa? Sukanya nyari nasihat daripada orang lain. Kita buka dulu deh, saya lompat dikit. Mazmur pasal 1. Orang lebih suka dengar nasihat orang lain daripada mendengar suara Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang, sekalipun aku berjalan melakukan, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu. Kamu harus bisa melihat, kamu harus bisa mendengar suaranya Tuhan. Kita baca dulu sama-sama.
1, 2, 3. Oke, belum siap. Mazmur 1 ayat 1. Sudah? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada berapa jenis orang di situ? 3. Pertama, orang fasik. Katakan orang fasik. Yang kedua, orang berdosa. Katakan orang berdosa. Yang ketiga, pencemooh. Apa? Pencemooh. Saya mau ajak dulu saudara untuk mengerti bagian ayat ini, saudara. Karena bagian ayat ini penting. Kita belajar sama-sama ya. Orang fasik itu berasal dari kata Ibrani rasya. Katakan rasya. Rasya itu artinya, saudara, kalau saudara terima orang fasik itu apa? Orang fasik itu ialah orang berdosa. Orang berdosa ya orang berdosa. Terus orang pencemooh juga orang berdosa. Jadi nggak ada beda kan kalau orang Kristen yang bahas kan. Saya mengajak saudara untuk mengerti dulu. Orang fasik dari kata Ibrani rasya. Rasya itu artinya orang yang pernah melakukan atau hidup dalam kebenaran, tetapi sekarang sudah tidak hidup dalam kebenaran. Banyak orang, atau gini loh sederhananya, orang fasik itu artinya orang yang pernah ada di musim Tuhan, pernah dipakai Tuhan, pernah ngalamin Tuhan, pernah dengar suara Tuhan, pernah melayani Tuhan. Tapi sekarang sudah enggak. Firman Tuhan bilang, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan jalan menurut nasihat dari orang musim kemarin. Percaya nggak saudara? Setiap musim ada orangnya, setiap orang ada musimnya. Saya pelan-pelan ya. Setiap musim ada orangnya, setiap orang ada musimnya. Saya mulai dari basic dulu. Percaya nggak saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang bergerak dari musim ke musim. Amin. Dia tuh selalu relevan setiap musim. Tuhan kita tuh nggak pernah out of date. Tuhan kita tuh selalu update. Kalau handphone saudara aja perlu update, Tuhan kita lebih update lagi. Dia ngerti musim. Saya kemarin sharing sama teman-teman beberapa orang di tempat makan. Gini saudara, kenapa orang yang hidup di negara 4 musim itu lebih maju? Kebanyakan negara 4 musim itu lebih maju daripada negara 2 musim. Karena orang yang hidup di negara 4 musim itu ngerti, ketika musim berubah, kita nggak bisa kalau kita nggak adaptasi dengan musim yang baru. Saudara nggak bisa pakai kaos kutangmu yang kamu pakai di musim panas, itu dipakai di musim dingin yang suhunya bisa di bawah -2 derajat. Nggak bisa saudara. Pasti mati beku. Saudara demikian juga, saudara nggak bisa dipakai jaket mantel tebalmu yang lapis 4. Itu di musim panas yang suhunya bisa 40 derajat saudara. Amin, pasti mati. Masalahnya kita ialah Tuhan, musimnya Tuhan sudah ganti. Kitanya masih hidup dengan cara yang lama. Orang udah ngomong gimana, Elon Musk udah ngomong gimana caranya membuat koloni di planet Mars. Kita nih masih rebutan jadi ketua sinode. Maaf nih. Orang udah ngomong gimana caranya untuk melakukan perjalanan antar galaksi. Udah ngitung kecepatan cahaya. Kita masih ngomongnya apa? Perpuluhan. Kita out of date, mohon maaf. Makanya firman Tuhan bilang, jangan mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Sorry ya saudara, saya ngomong vulgar, boleh ini diterima, boleh nggak diterima. Tapi banyak sekarang nih, banyak nabi Tuhan yang udah berubah jadi nabi palsu. Kenapa nabi palsu? Kan masih dipakai Tuhan kak. Iya. Nabi palsu itu apa? Nabi palsu itu orang yang musimnya udah ganti, tapi masih aja merasa dia tetap di musimnya. Persoalan kita tuh ya, Tuhan tuh udah ganti musim. Semua orang udah pakai gadget saudara. Yang bisa, saudara, gadget yang bisa dipakai untuk semua hal, termasuk bisa selfie saudara. Betul? Selfie dulu ya. Sementara kita masih bangga sama Nokia pisang.
Masih bisa dipakai buat telepon nggak Nokia pisang? Bisa. SMS? Bisa. Foto? Masih ada yang mau pakai Nokia pisang? yang millennials nggak usah dipikirin, kamu nggak tahu Nokia pisang itu apa. Ini masalahnya kita. Kita bilang tapi kan masih bisa dipakai buat nelpon. Tapi kan masih bisa dipakai buat SMS. Sorry, masih bisa dipakai. Bukan berarti masih ada di musimnya. Banyak hamba Tuhan, sorry, masih dipakai Tuhan, masih. Tapi bukan berarti kamu tetap dalam musimnya Tuhan. Makanya kenapa kita perlu membangkitkan generasi yang lebih baik. Amin. Masih banyak bapak rohani yang bangga kalau mati sebagai gembala. Mati sebagai bapak rohani. Buat saya jangan bangga kalau kita mati sebagai gembala. Banggalah kalau kita mati sambil melihat anak-anak rohani kita naik lebih tinggi, lebih luar biasa daripada kita. Amin. Masalah kita, musim Tuhan udah ganti, kita masih stay in the old season. Makanya Tuhan bilang, jangan jalan menurut nasihat orang fasik. Jangan jalan menurut nasihat orang yang sudah nggak di musimnya. Jangan mau diajakin ngetik pakai mesin ketik, saudara. Amin. Halo, tante-tante, om-om, jangan ngajakin anakmu terus dengan cara yang lama gitu. Karena dulu saya dididik dengan cara kayak gini. Dulu lain, sekarang lain. Amin. Ada satu yang langsung senang tuh, ya kan? Bahagia banget. Sorry. Dokter tua yang udah puluhan tahun jadi dokter sama dokter muda yang punya teknologi. Dokter tua kalah, saudara. Kenapa? Kalau kamu masih sistem bedah pakai pisau bedah zaman dulu, sementara di sekarang orang udah pakai laser, saudara. Sorry, kalah. Udah bukan musimnya. Amin. Firman Tuhan bilang jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, jangan berdiri di jalan orang berdosa, saudara. Kata orang berdosa itu dari kata hata, sama-sama katakan hata. Hata itu artinya bukan cuma orang berdosa. Hata itu artinya orang yang berdiri di koordinat yang tidak tepat. Artinya gini, kalau bahasa anak muda sekarang, hamba Tuhan tapi udah gak sefrekuensi sama Tuhan. Tuhan ngomongnya memberi, frekuensinya nyambungnya mengambil, saudara. Tuhan udah di frekuensi. Kenapa banyak anak Tuhan? Bukan Tuhan gak bisa berkati. Masalahnya Tuhan sedang mau datang berkati kita. Tapi kita sedang tidak ada di posisi yang tepat untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan rindu datang untuk memakai hidupmu. Tapi masalahnya kamu gak ada di frekuensi yang tepat. Kamu gak ada di koordinat yang tepat. Sehingga berkatnya bukan yang gak pernah nyampe ke kamu. Kamu yang gak pernah ada di posisi yang tepat untuk terima berkat. Halo. Ini kayaknya saya gak bakal diundang lagi nih kayaknya. Marah-marah mulu ya di khotbah ya. Jadi ini bukan cuma sekedar orang berdosa. Firman Tuhan bicara tentang ada di koordinat yang tidak tepat. Oke, saya cepat aja. Yang ketiga, duduk di kumpulan pencemooh. Kata pencemooh itu dari kata Ibrani lutz. Katakan lutz. Lutz itu, saudara, itu bicara tentang orang yang berbicara bahasa asing. Bahasa asing sini bukan artinya kita nggak boleh bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Mandarin, nggak boleh bahasa Prancis, enggak. Bahasa asing sini artinya bahasa yang berbeda dengan bahasanya Tuhan. Seringkali kita nih, mulut kita bicara bahasa yang asing. Kita bicara bahasa yang berbeda. Ketika Tuhan ngomong soal bergerak, kita bilang apa? Stay at home. Amin. Waktu corona Tuhan bilang, lihat tuh banyak orang miskin terdampak corona. Kamu pergi, kasih mereka makan, berkati mereka, tolongin mereka. Kita bilang, enggak Tuhan, kata pemerintah, tinggal dalam rumah. Amin. Sorry ya. Tapi hari ini saya cuma mau ngomong, dari sejak corona mulai, pandemi mulai, sampai hari ini, kami nggak pernah berhenti untuk nolongin begitu banyak orang. Kami ngasih makan udah lebih daripada mungkin hampir 1 juta nasi bungkus. Mulai dari tahun kemarin sampai hari ini udah mungkin lebih mungkin. Dari 1 juta nasi bungkus kepada begitu banyak orang di Jakarta. Yang kehilangan pekerjaan, kehilangan makanan. Saudara, saya cuma mau cerita sama saudara. Nasi bungkus yang kecil yang kita buat, yang mungkin isinya itu segede nasi kucing.
Buat orang-orang yang hari ini aja dia nggak tahu mau makan apa. Dia bisa terima nasi bungkus itu sambil nangis, saudara. Bukannya gereja itu adalah kerajaan Allah. Bukankah kalau kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah datang, di situ kemiskinan harus ditaklukkan. Masalahnya gereja ada di satu tempat. Gereja nggak pernah memberikan dampak buat apapun yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Saya berani bersaksi hari ini, di kelurahan di mana gereja kami ada, itu adalah kelurahan yang paling hijau di seluruh Jakarta. Hijau dalam arti tidak ada suspek corona, tidak ada satu orang pun yang kena terinfeksi corona. 0. Karena kalau kita ngomong kerajaan Allah hadir, penyakit harusnya takluk. Kalau ada gereja di situ, tapi kemiskinan masih banyak, berarti gereja ada sesuatu yang salah sama gereja. Sorry, saya memang sedih lihat gereja dibakar. Tapi kadang-kadang baik gereja dibakar. Kenapa? Karena gereja berdiri jadi menara gading. Fasilitasnya bagus, tempat duduknya keren, LED-nya mahal, alat musiknya dahsyat luar biasa, WL-nya suara bagus lulusan dari luar negeri. Tapi keluar dari pintu gereja, lingkungan sekitar gereja tetap miskin. Jalan-jalan depan gereja, kecelakaan gak pernah berhenti. Itu something wrong dengan gereja. Terus kita ngomong, kita adalah representasi dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah nenek lu. Amin. Halo. Jangan tersinggung dong. Gereja harus terbukti. Amin. Katakan kiri kananmu, anak Tuhan harus terbukti. Amin. Kalau bertambah banyak gereja di Indonesia, harusnya Indonesia nasibnya nggak kayak sekarang. Masalahnya Indonesia nambah banyak gereja, nambah banyak orang egois. Amin. Kalau saudara datang ke kota-kota besar, saudara lewat tempat-tempat di mana gedung gereja berdiri dengan megah. Saudara jalan aja sebentar sekeliling tempat itu, kemiskinan masih merajalela. Terus gereja ngapain? Memperkaya diri. Bahkan saya miris, masih ada gereja-gereja besar yang sampai hari ini, di tengah-tengah pandemi, jemaatnya nggak kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, masih khotbah lewat online ngomong gini, jemaat yang tidak memberikan perpuluhan adalah tanda daripada jemaat mulai kekurangan iman. Jemaat disuruh perpuluhan padahal jemaat nggak bisa makan. Sementara pendeta masih naik Mercy kemana-mana. Kalau kita mau fair saudara, jual Mercy-mu, kasih makan orang jemaatmu yang gak bisa makan. Halo? Amin. Karena berapa banyak saudara percaya kalau Yesus hadir di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini, apa yang Yesus lakukan? Tinggal di rumah? Yesus akan berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang miskin. Amin. Gereja di tengah-tengah corona, apa yang gereja lakukan? Stay at home. Tapi persembahan tetap harus jalan. Amin. Berapa banyak mau bertobat bersama-sama dengan saya? Amin. Yang hilang dari gereja itu ialah nyali. Makanya kenapa Tuhan harus menuntun. Kalau Tuhan bilang, kalau aku menuntun kamu, kamu akan lewat padang gurun. Kamu akan lewat Valley of Shadow of Death. Lembah bayang-bayang maut. Saya sebelum nutup, saya mau ngajak saudara buka dulu Matius pasal 1. Ayat 1 sampai 4. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 4. Orang bilang bagian pasal ini nggak bisa jadi bahan khotbah. Saya buktikan sama saudara kalau Tuhan itu bisa bicara dengan cara apapun. Amin. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sudah ketemu, katakan amin. Baca sama-sama ya. Suaranya lantang, amin. Belum semua, oke. Baca sama-sama suaranya lantang, amin. Oke, kita bangkit berdiri deh. Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Sudah? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak,
Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez, Perez dan Zerah dari Tamar. Perez memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Oke, silakan duduk. Berapa banyak saudara pernah dengar cerita tentang bangsa Israel itu berhadapan dengan Laut Teberau? Yang pernah mendengar ceritanya? Amin. Saya mau lihat lambaikan tangan saudara. Oh, oke. Berarti masih ada beberapa yang belum saya ceritakan. Jadi bangsa Israel ketika Tuhan bilang Tuhan mau menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan bawa mereka berputar, tadi kita udah baca ya, berputar lewat padang pasir. Tapi persoalannya gini saudara, kalau berputar lewat padang pasir, kalau berputar tidak lewat padang pasir, mereka akan melewati daerah orang Filistin. Dan melewati daerah orang Filistin artinya bangsa Israel itu akan berperang melawan orang Filistin. Berapa banyak saudara percaya kalau bangsa Israel berperang lawan orang Filistin, bangsa Israel pasti menang? Amin. Bukan karena bangsa Israel, tapi karena penyertaan Tuhan, bangsa Israel pasti menang lawan Filistin. Satu lagi, kalau mereka putar lewat jalan orang Filistin, mereka sampainya lebih cepat. Dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu hanya butuh 11 hari. Oke. Tapi Tuhan itu dengan sengaja disetting supaya bangsa Israel itu nggak lewat jalan orang Filistin. Dibawa sama Tuhan supaya muter lewat padang gurun. Persoalannya begini saudara. Ketika mereka sedang lari dari kejaran tentara Firaun. Dan mereka dibawa Tuhan muter lewat padang gurun. Mereka ketemu masalah yang lebih besar daripada masalah orang Filistin. Kenapa? Tadi kalau perang pasti menang. Walaupun ada yang mati karena peperangan. Tapi jalan yang Tuhan pilih ini. Mereka berjalan. Dan di hadapan mereka itu Laut Merah. Ini masalah saudara. Kalau Laut Merah, saudara bayangkan, atau Laut Teberau, siapa yang akan bisa lewatin? Enggak ada. Mau jago sejago apapun berenang, enggak mungkin berenang menyeberangi lautan. Amin. Sini ada yang pernah nyoba berenang melewati lautan? Pernah bu lewatin lautan berenang? Wow. Habis itu saya diajarin bu caranya berenang lewati lautan. Ini kita bukan ngomong cuma berenang. Kalau ketemu hiu lagi ya kan. Bisa dicaplok sama hiu kan. Apalagi yang bahenol-bahenol kayak saya gitu. Apa? Oke, gini. Jadi ini masalah yang lebih besar. Kalau tadi lewat daerah Filistin, pertama jalannya lebih cepat. Yang kedua hanya perang pasti menang. Jadi Tuhan itu setting supaya bangsa Israel itu berjalan melewati kemustahilan. Mereka dibawa di sebuah posisi keadaan di mana semuanya mustahil. Mustahil kenapa? Dari belakang orang Mesir itu ngejar dengan kereta berkuda. Dan kali ini masalahnya. Kali ini orang Mesir datang bukan untuk bawa pulang mereka ke tanah Mesir. Orang Mesir sedang datang dengan kemurkaan yang besar. Kenapa? Anak-anak sulungnya mati. Bangsa Israel menjadi penyebab pandemi besar terjadi di Mesir. Jadi kali ini orang Mesir datang untuk membunuh semua bangsa Israel tanpa sisa. Itu misinya orang Mesir. Jadi dari belakang mereka dikejar sama orang Mesir yang membunuh mereka. Di depan mereka ada lautan yang gak mungkin diseberangin. Pernah gak tuh saudara? Saudara udah ngikut Tuhan, udah belajar sungguh-sungguh firman, rajin ibadah, pelayanan. Saudara ngikut Tuhan sungguh-sungguh, apa kata pendeta, apa kata khotbah dari hamba Tuhan. Saudara lakukan. Tapi seakan-akan hidupmu dibawa di tengah-tengah kemustahilan. Maju mati, mundur mati. Pernahkah saudara dibawa ke dalam suatu masa di mana saudara gak punya pilihan? Dan itu yang terjadi sama bangsa Israel. Maju mati, mundur mati. Saudara bayangkan kalau saudara jadi bangsa Israel. Maju mati, mundur mati. Katanya Tuhan suruh. Benar nggak? Yang suruh keluar dari tanah Mesir siapa? Tuhan atau Musa? Tuhan atau Musa?
Tuhan atau Musa? Tuhan. Katanya disuruh Tuhan. Kok mentok? Ini orang manusia suka gitu. Anak Tuhan suka gitu. Katanya Tuhan suruh. Kok gagal? Katanya Tuhan suruh. Kok gak kelihatan hasilnya? Katanya Tuhan suruh. Tapi dikejar-kejar mau dibunuh. Di hadapan akan membunuh juga. Katanya Tuhan suruh. Saudara percayalah. Ketika saudara dituntun sama Tuhan. Saudara akan dibawa ke masa seperti itu. Mundur mati. Maju mati. Dan saudara tahu apa reaksi bangsa Israel? Bangsa Israel mulai teriak sama Musa. Musa, katanya Tuhan suruh. Kok kita ada di posisi kayak gini? Mereka mulai ngamuk sama Musa. Mereka ngamuk sama Musa habis-habisan. Tuh Musa, lebih baik kami di Mesir. Kami makan bawang, kami hidup enak, kami melakukan semua yang kami bisa. Walaupun kami ditekan, kami masih bisa hidup, beranak cucu. Sekarang kami nggak punya pilihan, mati saudara. Saudara Musa itu dikerubutin sama 1.500.000 orang. Dimaki-maki, dimarahin. Pak, jadi pemimpin gak gampang, Pak. Udah Tuhan yang suruh, Pak. Tuhan yang suruh, Pak. Tetap aja begitu mentok. Bapak dimaki-maki sama anak orang-orang yang dipimpin. Serius. Bapak-bapak rumah tangga. Jadi bapak rumah tangga gak gampang. Udah pelayanan, udah ikut Tuhan, udah Tuhan yang suruh. Begitu kolaps, begitu goncang, begitu ada masalah, dimaki-maki. Akan dikatain, katanya Tuhan suruh. Saudara tahu, dan hari itu gak ada titik terang buat orang Israel. Maju mati, mundur mati. Israel ngamuk, Musa pusing. Lagi bangsa Israel ngamuk. Mereka lagi teriak sama Musa, Musa gimana dong ini kami mati. Saudara bayangkan saudara. Di belakang mereka dengar suara derap kaki kuda semakin terdengar semakin dekat. Artinya bangsa Mesir sudah siap bunuh kami. Kami gak bisa lari kemana-mana, kami mati, kami stuck. Mereka teriak sama Musa, Musa gimana caranya? Gimana caranya supaya kami lolos di sini? Mereka boleh teriak sama Musa. Tapi saudara, perhatikan baik-baik. Ini ceritanya. Ketika bangsa Israel lagi ngamuk. Dari tengah kerumunan orang yang ngamuk, 1.500.000 orang yang ngamuk. Tiba-tiba melompat keluar. Seorang anak muda umur 19 tahun. Dia melompat keluar dari tengah kerumunan itu. Dan dia mulai berlari ke arah pantai. Dan tidak satu orang pun sadar. Kalau dia melompat keluar dari kerumunan itu berlari ke arah pantai. Sampai ketika beberapa orang ngelihat ke arah pantai. Ada anak muda yang lari ke arah pantai. Dan mereka mulai teriak, goblok! Kamu cari mati. Kamu pikir kamu bisa berenang melewati lautnya. Kamu goblok. Percaya nggak? Ketika saudara mulai mengambil keputusan untuk melakukan yang mustahil. Yang buat semua orang nggak mungkin. Saudara akan diteriakin sama seisi dunia. Goblok. Kamu akan diteriakin seisi dunia. Sesat. Kamu akan dimulai dicemooh sama orang aneh. Kenapa? Karena bahasa kita sama bahasa Tuhan asing. Dan anak itu lari. Anak muda umur 19 tahun ini lari keluar dari kerumunan itu. Dan dia mulai masuk ke air ombak yang menggulung. Dia langkahin langkah pertama masuk ke dalam air. Airnya naik semata kaki. Dan semua orang mulai turun. Teriak, goblok, balik lu ke sini. Ngapain lu di sana? Balik sini, goblok kamu cari mati. Semua orang mulai marahin dia. Tapi dia bilang sama Tuhan, Tuhan asal engkau yang suruh. Aku akan maju Tuhan. Dan dia mulai langkahin kaki yang kedua. Dia masukin kaki yang kedua. Air mulai naik sepinggang. Dan semua orang Israel mulai teriakin lagi. Jangan, itu mustahil. Kamu nanti mati, kamu sesat, kamu aneh. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, asal Tuhan yang suruh, saya maju lagi Tuhan. Dia langkahin satu kaki lagi masuk. Dan air mulai naik sedada. Kali ini bukan cuma orang Israel. Keluarganya, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya mulai teriak. Jangan, berhenti, goblok, cari mati.
bodoh semua. Dia diteriakin semua, dimaki sama semua. Termasuk bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, pamannya, kaum keluarganya. Mamanya mulai nangis, jangan balik sini. Baik dari kita kayak gitu. Ketika kita melakukan yang Tuhan mau, belum ada hasilnya. Bukan cuma orang lain, keluarga kita mulai menjauhi kita. Ngomong kita aneh, sesat. Tapi anak muda ini berkata sama Tuhan, Tuhan, asal Engkau yang suruh, aku maju lagi. Dan saudara, kali ini kalau dia maju satu langkah, air itu akan menenggelamkan dia. Dia mungkin akan mati karena air itu akan menenggelamin dia. Anak muda umur 19 tahun yang namanya Nahason, anak Aminadab, ini berkata sama Tuhan, mendingan aku mati mencoba daripada aku duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ini nyali, saudara. Ini nyali. Dan dia berkata, Tuhan, aku maju lagi. Dia mulai langkahin kakinya. Kali ini saudara, pilihannya cuma satu. Kalau enggak mati, berarti harus ada sesuatu yang terjadi. Dan dia ngangkat kakinya yang berat. Dia maju satu langkah lagi. Ketika dia maju satu langkah lagi, saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba laut itu terbelah. Pam! Terbelah menjadi berapa? 12. Di Alkitab saudara nggak catat, saudara. Kalau saudara belajar legendanya orang Yahudi, laut itu terbelah menjadi 12. Setiap suku. Orang Israel yang tadi teriakin dia goblok, yang tadi bilang sesat, yang tadi bilang aneh, tiba-tiba semua berlari di belakangnya dia. Dan dia ada di depan semua orang. Di atas tanah, 12 tanah kering yang terbuka. Setiap suku di atas setiap tanah kering yang terbuka. Saya cuma mau ngomong satu hal, saudara. Tuhan itu nggak pernah menuntun kita dan ninggalin kita. Kita akan dibawa menghadap kemustahilan. Laut terbelah di depanmu. Gak mungkin terserbangi. Semua orang juga bilang ini keputusan aneh, ini keputusan sesat, ini keputusan beresiko. Tapi kamu dengar Tuhan ngomong, yes, lakukan itu nak. Dan kamu mulai melakukan. Dan ketika kamu mulai melakukan, masalah datang sama hidupmu. Dari belakang kamu masalah ngejar, dari depan kamu masalah nungguin kamu. Kamu terancam untuk mati. Semua orang bilang kamu aneh, sesat. Kamu semua orang bilang kamu bukan dengar suara Tuhan, kamu dengar suara hantu. Tapi kamu yakin ini yang Tuhan mau saudara lakukan. Dan Tuhan berkata, nah, satu langkah lagi. Kamu mulai langkah dan gak terjadi apa-apa. Kamu langkah, Tuhan bilang satu langkah lagi. Kamu mulai mikir, Tuhan benar gak ini? Tapi Tuhan bilang yes, satu langkah lagi. Dan kamu maju lagi. Resikonya semakin besar. Tapi gak terjadi apa-apa. Banyak orang mulai mengambil keputusan, saudara. Kayaknya bukan dari Tuhan. Kayaknya memang saya yang salah. Dan mereka keluar dan mereka mundur. Kalau hari itu Nahason keluar dan mundur, bangsa Israel selesai nasibnya di depan laut terberau. Tapi dia bilang, Tuhan, sekalipun aku belum melihat, aku mau Tuhan. Dia maju satu langkah lagi. Kamu gak ngelihat jalannya terbuka. Tapi kamu berkata, Tuhan, asal kamu yang ngomong, satu langkah lagi Tuhan. Dan belum terjadi apa-apa. Tapi di tengah-tengah semua teriakan orang, kemarahan keluargamu, tudingan orang, kamu berkata, Tuhan berkata, kamu dengar Tuhan berkata, satu langkah lagi kamu lagi. Dan kamu tahu langkah yang terakhir ini, ialah pilihannya mati. Tapi kamu berkata, asal Tuhan yang suruh, aku maju lagi. Dan ketika saudara ngambil keputusan itu, semua yang tadi teriakin kamu akan jadi pengikutmu, berjalan di belakangmu. Karena kamu akan jadi leader dari setiap orang yang menganiaya kamu. Ini masalahnya. Kita buka ayat terakhir, Roma pasal 10 ayat 21. Hari ini, kalau saudara dengar firman ini, Roma pasal 10 ayat 21 berkata, perhatikan baik-baik. Tetapi tentang Israel ia berkata,
sepanjang hari, perhatikan, sepanjang hari aku telah mengelurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Perhatikan, firman Tuhan berkata apa? Setengah jam, amin. 1 jam, amin. Setengah hari, amin. Firman Tuhan ngomong apa? Sepanjang hari. Kalau saudara bisa ngerti, saudara bisa lihat malam ini. Tuhan sedang ngulurin tangan dan berkata, nah, ayo maju berjalan bersama dengan saya. Ayo lewati semua kemustahilan bersama dengan saya. Dan dia ngulurkan tangannya sepanjang hari. Dan banyak anak Tuhan berkata gini, Tuhan, itu nggak mungkin. Itu buat orang lain. Sorry Tuhan. Sorry Tuhan, saya punya pelayanan. Itu nanti aja Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, bangsa yang tidak taat dan membantah. Tapi Tuhan nggak berkata, kemudian Tuhan menurunkan tangannya dan Tuhan bilang, ya udah terserah kalau kamu nggak mau. Firman Tuhan bilang sepanjang hari. Saya mau saudara bayangkan, Tuhan itu sama kamu, sama kita. Itu kayak gini, nak, mari nak, please, please. Dan tangannya tetap terulur. Walaupun kamu pergi, kamu menjauh, kamu ninggalin. Tapi dia gini, nak, mari nak. Di sini kamu aman. Kalau asal kamu jalan sama saya, asal kamu sambut tangan saya, di sini kamu aman. Dan ketika kita membantah, ketika kita ninggalin dia, ketika kita menjauh daripada dia, dia nggak pernah nurunin tangannya. Dan dia masih bilang, mari nak, mau nggak kamu datang? Malam ini saya mau ngajak, apakah kamu melihat tangan itu diulurkan padamu malam hari ini? Mau gak? Mau gak? Karena ini bukan kamu ngundang dia untuk jalan. Dia ngundang kamu untuk jalan. Tapi malam ini, apa jawabanmu? Mau atau enggak? Berapa banyak yang berkata, Tuhan aku gak ngerti. Aku gak kuat. Aku bukan orang hebat. Aku bukan orang pintar. Aku bukan orang berhikmat. Tapi aku melihat tanganmu. Dan aku mau berkata ya Tuhan. Aku mau berkata ya Tuhan. Aku gak mau nunda Tuhan. Aku gak mau sibuk dengan kesibukan. Aku mau berkata yes Lord. Yes Lord. Atau kamu akan membiarkan tangan itu menggantung sepanjang hari. Nungguin kita. Yang masih mempertimbangkan hidup kita. Masalah kita. Masa depan kita. Karena tangan ini berkata, ayo kita sama-sama lewati kemustahilan. Sama-sama dengan saya. Lewat padang gurun. Sama-sama dengan saya. Lewat lembah bayang-bayang maut. Sama-sama dengan saya. Mau gak? Pejamkan matamu di hadirat Tuhan. Saya